Halo, selamat pagi, siang, dan malam. Selamat datang di Sping Mind Channel, tempat kamu merubah pola pikir menuju kesuksesan tanpa batas. Orang yang dikontrol oleh otak reptil. Pernahkah kamu melihat iklan yang menurut kamu lebay? Iklan yang malah menjadikan kamu bukannya mau beli tapi malah jadi malas. Atau saat kamu sudah mengikuti saran atau pelatihan yang berisi soal copywriting, namun saat kamu menjalankan, hasilnya malah tidak sesuai dengan harapan kamu. Tahukah kamu kalau pada zaman sekarang, lebih sulit menjual barang atau jasa kita ke orang lain? Walaupun kita sudah mencontoh copywriting dari pakar marketing, copywriting yang dulunya bisa membantu meningkatkan penjualan barang atau jasa kita, sekarang seperti kehilangan kekuatannya. Iklan yang mengatakan kalau produk kita merupakan yang terbaik, atau yang paling pertama dijual di kota ini. Bahkan ungkapan jaminan mutu seperti sudah ketinggalan zaman. Menurut Ross Jeffries, hal ini disebabkan banyak orang sudah terlalu sering dibombardir oleh iklan sehingga jadi kebal. Tapi apakah itu artinya copywriting sudah tidak bermanfaat? Tentu saja tidak. Ada beberapa perihal yang menjadikan suatu copywriting jadi tidak efektif. Yang pertama adalah karena iklan itu sudah ketinggalan zaman. Ketika seseorang terus saja melihat iklan yang hampir sama, maka dia akan jadi resistance atau kebal dengan iklan tersebut. Manipulasi emosi yang sebenarnya bisa bermanfaat mengendalikan yang melihat jadi tidak efektif. Ah, ini iklan. Ini merupakan salah satu contoh kalimat yang diungkapkan seseorang ketika sudah jadi kebal dengan suatu iklan. Serta saat sudah tahu itu iklan, dia kemungkinan mengabaikan iklan tersebut. Entah kamu sudah pernah mengalami perihal demikian atau belum. Namun kita sama-sama tahu kalau itu terjadi, maka iklan kita jadi tidak efektif. Kamu setuju kan? Alasan yang kedua yang menjadikan iklan jadi kurang efektif adalah si copywriter atau yang membuat iklan tidak mengetahui target marketnya. Kesalahan yang selalu aku perhatikan adalah menganggap hanya belajar membuat iklan saja itu cukup. Kalau sudah menguasai teknik copywriting udah cukup. Dan saat apa yang dipelajari tidak berhasil, ketika dilaksanakan di lapangan mereka menyalahkan cara serta guru marketing mereka. Mereka melupakan kalau sasaran marketnya adalah manusia yang beragam. Menurut sasaran market, 1 tambah 1 belum pasti 2. Susunan copywriting yang kaku tidak akan sepenuhnya berhasil kepada mereka. Tidak ada yang namanya iklan yang mempunyai konversi 100% ke semua sasaran market. Jadi dengan memahami mereka sebagai manusia, kamu akan dapat membuat iklan yang beragam sesuai dengan target kamu. Iklan kamu jadi iklan yang memahami mereka sekali. Dan jika sudah begitu, maka mereka jadi lebih gampang dikendalikan. Bukankah kita lebih suka membeli produk ke orang yang kita percayai, serta memahami masalah kita dibandingkan membeli ke orang asing atau tidak kita kenal? Walaupun barang dan harganya sama, mempelajari bagaimana dan kenapa copywriting bisa menjual itu sangat penting. Bagaimana iklan tersebut memengaruhi orang yang melihatnya, membuat kamu jadi lebih gampang membuat iklan yang memiliki konversi tinggi. Memang pada tahap pertama kamu lebih gampang melakukan copy paste iklan yang bagi kamu bagus.
Namun jika kamu tidak memahami kenapa iklan tersebut bisa efektif, hingga suatu waktu iklan tersebut akan mengalami masa ketinggalan zaman. Oleh karena itu ayo kita belajar tentang sasaran market kita. Siapa mereka dan bagaimana mereka berpikir. Jangan cuma menganggap mereka sebagai objek yang akan selalu memberikan respon yang kita harapkan. Untuk mengetahui cara mereka berpikir dan cara mengontrol, ayo kita membedah otak mereka. Hehehe. Dalam pembahasan ini aku akan memakai teori Triad Brain dari Paul D. MacLean. Teori soal evolusi otak manusia. Evolusi dari binatang reptil sampai ke evolusi manusia. Sesudah evolusi ini, manusia memiliki bagian otak yang paling beragam, yang hanya dimiliki oleh manusia. Bagian otak tersebut bernama neokorteks atau kita mengenalnya otak kanan dan otak kiri. Serta dengan adanya perkembangan teknologi terbaru alat scan otak, para peneliti neuroscience akhirnya semakin mengerti cara kerja otak. Sesudah menggunakan alat scan yang bernama MRI fungsional, mereka mengetahui kalau yang mengambil keputusan bukanlah neokorteks, tapi bagian otak kita yang tertua. Bagian itu bernama otak reptil. Ayo dukung terus channel ini, untuk terus berkembang dan semangat upload video motivasi terbaru, dengan cara like, comment, share, dan subscribe.